Strategi pembelajaran PPKN. Strategi adalah siasat atau kiat strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN, yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan, dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yang telah ditetapkan. Kesalahan menggunakan strategi akan berakibatkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kesalahan menggunakan strategi yang dimaksud adalah kesalahan memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan teori-teori, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran, serta lainnya. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN dapat mencangkup pendekatan yang interaktif dan kontekstual dan berpusat pada peserta didik, menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan sistem pemerintahan, integrasikan teknologi dan sumber daya daring untuk memperkarya pembelajaran. Selain itu, aktif siswa melalui proyek kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif dalam menghidupkan sosial dan politik. Pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN adalah memfokuskan pada membentuk watak bagi peserta didik yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, yaitu pendekatan evakuasi, pendekatan amalisasi nilai, pendekatan mengungkapkan nilai, pendekatan komitmen, pendekatan memadukan. Pendekatan evakuasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk menginspirasikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Kegiatan ini adalah kegiatan nalar. Dengan kematangan nalar diharapkan dapat membawa pada kematangan mental. Pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau volume analisis karena berusaha mengaji atau menganalisis nilai yang terkandung dalam suatu peristiwa atau stimulus dalam kurung media lain yang disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimiliki. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik dan tidak baik, akan tetapi sampai analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan dengan kejahatan yang harus ditinggalkan. Pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri atau dengan memelihara nilai dalam diri sendiri. Pendekatan ini bukan merupakan teknik atau memecahkan masalah, meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara pilihannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari merupakan inti dari pendekatan ini. Melalui pendekatan ini murid dibina kesadaran emosional tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen berusaha menumbuhkan komitmen atau ketertarikan murid terhadap suatu nilai. Misalnya, seorang anak berjanji untuk bertaubat baik terhadap orang lain, janji untuk menjemput teman, dan sebagainya. Tentu saja janji tersebut harus dipenuhi. Pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri murid dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses pembelajaran mengajar. Dalam hal ini sangat diperlukan contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu
fisiologisasi diri pelaksanaan suatu nilai atau moral karena nilai bersifat abstrak. Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) dapat meliputi berbagai pendekatan sebagai berikut. 1. Metode diskusi kelompok mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berdiskusi untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan isu-isu kewarganegaraan. Yang kedua, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yaitu simulasi, menggunakan simulasi atau skenario yang disimulasikan untuk memahamkan siswa pada situasi kewarganegaraan tertentu. Yang ketiga, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yaitu pembelajaran berbasis proyek, mengajak siswa untuk mengajarkan proyek atau penelitian terkait isu-isu sosial dan kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yaitu pembelajaran aktif, meliputi siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan interaktif seperti bermain, berperan, atau berdiskusi terbimbing. Metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terakhir adalah teknologi dalam pembelajaran. Manfaat teknologi seperti presentasi multimedia e-learning untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif.